selamat datang di podcast saya. Senang sekali karena hari ini kita bisa kembali berbagi informasi dan berdiskusi. Bersama saya, Nina Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu masalah yang cukup sering ditemui di lingkungan sekolah maupun masyarakat, yaitu kenakalan remaja di kalangan pelajar. Topik ini sangat penting untuk dibahas, karena masa remaja merupakan masa yang penuh dengan perubahan, baik dari segi cara berpikir, pergaulan, maupun cara pengambilan keputusan. Di usia remaja, seseorang biasanya mulai mencari jati diri dan mencoba berbagai hal baru. Karena itu, remaja sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Nah, agar pembahasan kita lebih menarik, saya sudah kedatangan dua teman yang akan berbagi pendapat dan pandangannya mengenai topik ini. Saya persilakan untuk kedua narasumber duduk di kursinya. Halo teman-teman, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, terima kasih sudah bergabung. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dika Sitiasi. Saya Karina Karyanti. Baik, saya harap diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi para pendengar, khususnya para pelajar yang sedang berada. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyebab, dampak, dan cara mengatasi kenakalan remaja, mungkin ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan remaja saat ini. Nah, baik. Menurut saya, kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar aturan, norma, atau tata tertib yang berlaku. Perilaku ini bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Seperti tidak mematuhi aturan sekolah, berbohong kepada orang tua, atau sengaja melanggar aturan yang sudah dibuat demi kebaikan bersama. Meski terlihat sederhana, perilaku tersebut dapat memberikan dampak negatif jika dilakukan terus-menerus. Baik, benar yang dikatakan oleh rekan saya tadi, kenakalan remaja tidak selalu berupa tindakan yang berat atau melanggar hukum. Hal-hal yang sering dianggap biasa seperti bolos sekolah, nyontek saat ujian, tidak mengerjakan tugas, berkata kasar kepada teman, atau tidak menghormati guru, juga termasuk bentuk kenakalan remaja. Contohnya, ada siswa yang sengaja menyalin jawaban temannya saat ujian karena tidak belajar. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan tersebut dapat menjadi bentuk karakter yang tidak jujur dan merugikan dirinya sendiri. Wah, menarik sekali pendapat kalian. Jadi, dapat kita pahami bahwa kenakalan remaja tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang besar atau berat, tetapi juga perilaku sehari-hari yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Kalau kita perhatikan, berbagai bentuk kenakalan remaja masih sering ditemukan hingga saat ini. Padahal sekolah, keluarga, dan masyarakat sudah berusaha memberikan pendidikan serta bimbingan kepada para remaja. Menurut kalian, mengapa kenakalan remaja masih sering terjadi sampai sekarang? Nah, karena masa remaja merupakan masa pencari jati diri, pada usia ini, remaja biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba hal-hal baru. Mereka sering tertarik pada hal-hal baru tanpa memikirkan akibat terlebih dahulu. Ada remaja yang mencoba melanggar aturan hanya karena penasaran atau ingin dianggap berani oleh teman-temannya. Oleh karena itu, bimbingan dari keluarga dan sekolah sangat diperlukan. Nah, selain itu, banyak remaja yang ingin diterima dalam kelompok pertemanannya, sehingga terkadang mengikuti perilaku yang kurang baik. Misalnya, seorang siswa sebenarnya tidak ingin bolos sekolah, tetapi karena semua temannya mengajak, akhirnya ia ikut karena takut dijauhi. Keinginan untuk diterima oleh teman seiring membuat remaja sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wah, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Jadi, bukan hanya karena keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Kalau berbicara tentang lingkungan, saya sering mendengarkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan remaja. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa seorang remaja bisa terbentuk dari lingkungan pergaulannya. Menurut kalian,
Apakah benar pengaruh teman sebaya sangat besar terhadap munculnya kenakalan remaja saat ini? Ya, pengaruh teman sebaya sangat besar. Teman dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Jika berteman dengan orang yang rajin belajar, disiplin, dan memiliki tujuan yang baik, biasanya kita juga akan terdorong untuk menjadi lebih baik. Misalnya, teman yang mengajak belajar bersama sebelum ujian dapat membantu meningkatkan semangat belajar. Sebaliknya, jika teman yang suka melanggar aturan dapat membawa pengaruh yang kurang baik. Nah, lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap perilaku remaja. Jika lingkungan kurang mendukung, perkembangan positif pada remaja lebih mudah terjerumus pada perilaku yang tidak baik. Contohnya, jika seseorang tumbuh di lingkungan yang sering terjadi pertengkaran atau pelanggaran aturan, ia mungkin akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Sebaliknya, lingkungan yang positif dapat membantu remaja tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Baik, saya setuju dengan pendapat kalian karena itu memilih lingkungan pergaulan yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi para remaja. Selain faktor pergaulan, tentu ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan. Tidak sedikit remaja yang melakukan pelanggaran karena kurang mendapatkan perhatian atau bimbingan dari lingkungan terdekatnya. Menurut kalian, faktor apa lagi yang dapat menyebabkan kenakalan remaja? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor keluarga juga sangat berpengaruh. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan komunikasi dari orang tua dapat membuat remaja merasa kurang mendapatkan dukungan. Ketika seorang anak menghadapi masalah tetapi tidak memiliki tempat untuk bercerita, ia mungkin mencari pelampiasan di lingkungan yang tidak baik. Karena itu, hubungan yang baik antara orang tua dan anak sangat penting. Nah, selain itu, perundungan atau bullying juga masih sering terjadi dan dapat memberikan dampak buruk bagi korban. Contohnya, mengejek penampilan teman, memberi julukan yang tidak disukai, atau mengucilkan seseorang dari pergaulan. Walaupun sering dianggap bercanda, tindakan tersebut dapat membuat korban merasa sedih, minder, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Karena itu, kita harus belajar menghargai dan menghormati sesama. Baik, jadi keluarga dan lingkungan juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter seorang remaja. Di zaman sekarang, ada satu hal yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja, yaitu media sosial. Hampir setiap hari, kita menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, bahkan sebagai sarana hiburan. Menurut kalian, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja saat ini? Nah, media sosial sebenarnya memiliki banyak manfaat, seperti menambah wawasan, mencari informasi, dan mempermudah komunikasi. Melalui media sosial, remaja dapat belajar berbagi hal baru dan mengembangkan kreativitas. Namun, penggunaannya harus tetap seimbang agar tidak mengganggu aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari. Nah, benar yang dikatakan rekan saya tadi, kesalahan bisa menjadi pelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Contohnya, jika kita terlambat datang ke sekolah dan mendapatkan teguran, kita harus menjadikan pengalaman itu sebagai motivasi untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu. Menarik sekali, jadi media sosial sebenarnya bisa memberikan manfaat maupun dampak negatif, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau kita melihat kondisi di sekolah, bentuk kenakalan remaja apa yang menurut kalian paling sering ditemukan saat ini? Nah, salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling sering ditemukan di sekolah adalah bolos sekolah. Ada juga siswa yang sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, dan melanggar tata tertib sekolah. Seorang siswa yang terlalu sering bermain games hingga larut malam mungkin kesulitan bangun pagi dan akhirnya terlambat masuk sekolah. Kebiasaan seperti ini dapat mempengaruhi prestasi belajar. Nah, kebiasaan bolos sekolah yang awalnya hanya sekali atau 2 kali dapat berubah menjadi kebiasaan yang terus berulang. Akibatnya, pelajaran tertinggal, nilai menurun, dan prestasi sekolah menjadi buruk.
Oleh karena itu, setiap kesalahan harus segera diperbaiki sebelum menjadi kebiasaan. Ternyata masih banyak perilaku yang perlu menjadi perhatian bersama. Meskipun terlihat sederhana, jika dibiarkan terus-menerus tentu bisa memberikan dampak yang kurang baik. Nah, berbicara tentang dampak, menurut kalian apa saja akibat yang dapat dirasakan oleh remaja yang terlihat dalam kenakalan tersebut? Dampaknya cukup banyak. Prestasi belajar bisa menurun karena kurang fokus pada pendidikan. Selain itu, remaja yang sering melakukan kenakalan biasanya lebih sulit mencapai target yang diinginkan. Siswa yang jarang masuk sekolah akan tertinggal pelajaran hingga kesulitan mengikuti ujian dan memperoleh nilai yang kurang baik. Nah, saya setuju. Selain berdampak pada prestasi belajar, kenakalan remaja juga dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Misalnya, jika seseorang remaja terbiasa melanggar aturan dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, kebiasaan tersebut bisa terbawa hingga dewasa. Akibatnya, ia mungkin mengalami kesulitan dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya dengan membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi bisa kita lihat bahwa dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga, sekolah, bahkan masyarakat sekitar. Menurut kalian, apakah semua remaja pasti pernah melakukan kenakalan atau melanggar dalam kehidupannya? Kenakalan remaja juga dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Misalnya, jika ada kelompok remaja yang sering membuat keributan di lingkungan tempat tinggal, masyarakat akan merasa terganggu. Oleh karena itu, setiap remaja perlu menyadari bahwa tindakan mereka tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Nah, saya setuju. Selain mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan, kenakalan remaja juga dapat merusak hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Jika remaja sering membuat keributan, melanggar aturan, atau mengganggu orang lain, masyarakat bisa memberikan penilaian yang kurang baik terhadap mereka. Akibatnya, remaja tersebut mungkin sulit mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Saya rasa itu pendapat yang sangat baik. Setiap orang memang bisa melakukan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki diri kita. Lalu, apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja agar tidak semakin berkembang? Tidak semua remaja pernah melakukan kenakalan yang serius. Namun, hampir setiap remaja pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Yang terpenting adalah mau mengakui kesalahan tersebut, belajar darinya, dan berusaha menjadi lebih baik. Kesalahan seharusnya menjadi pelajaran, bukan alasan untuk terus mengulanginya. Nah, kenakalan remaja juga dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Misalnya, jika seseorang remaja terbiasa melanggar aturan dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kebiasaan tersebut bisa terbawa hingga dewasa. Akibatnya, ia mungkin mengalami kesulitan dalam pendidikan maupun pekerjaan. Karena itu, remaja perlu membiasakan sikap disiplin dan bertanggung jawab sejak dini. Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya ingin bertanya satu hal lagi. Jika kita melihat teman yang mulai terlibat dalam perilaku negatif atau kenakalan remaja, apa sebaiknya kita lakukan? Nah, yang pertama, memilih teman yang baik dan memberikan pengaruh positif. Lingkungan pertemanan yang sehat dapat membantu kita membuat keputusan yang benar. Berteman dengan orang yang rajin belajar, aktif dalam kegiatan sekolah, dan menghormati aturan akan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan diri. Yang kedua, menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan guru. Jika sedang menghadapi masalah, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang dapat dipercaya. Dengan komunikasi yang baik, masalah dapat diselesaikan lebih cepat dan kita akan tidak merasa sendirian dalam menghadapinya. Kita bisa mengingatkan teman yang melakukan kenakalan dengan cara yang baik dan tidak menghakimi. Misalnya, jika ada teman yang ingin bolos sekolah, kita dapat menasehatinya
dengan sopan dan mengajaknya tetap mengikuti pelajaran. Terkadang dukungan dari teman dapat membantu seorang menyadari kesalahannya. Saya setuju bahwa memilih teman yang baik sangat penting. Selain itu, kita juga perlu berani menolak ajakan yang mengarah pada hal-hal negatif. Terkadang, seseorang melakukan kenakalan bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena terpengaruh oleh teman. Oleh karena itu, remaja harus memiliki pendirian yang kuat dan mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik. Dengan memiliki lingkungan pertemanan yang positif dan sikap yang tegas, kita dapat terhindar dari berbagai bentuk kenakalan remaja serta lebih fokus dalam meraih prestasi dan cita-cita. Baik, terima kasih atas jawaban dan masukannya. Saya berharap pesan-pesan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga perilaku dan memiliki pergaulan yang positif. Sekarang, saya ingin meminta pesan singkat dari masing-masing narasumber untuk para remaja yang sedang mendengarkan podcast saat ini. Nah, pesan dari saya, para remaja adalah gunakan masa muda untuk belajar, mengembangkan bakat, dan meraih cita-cita. Jangan sampai waktu yang berharga terbuang hanya karena mengikuti hal-hal yang negatif. Fokuslah pada satu tujuan yang ingin dicapai. Hormati orang tua dan guru, serta jadilah pribadi yang bertanggung jawab agar dapat menjadi lebih baik. Nah, pesan dari saya, marilah kita menggunakan masa remaja dengan sebaik-baiknya untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan meraih cita-cita. Jangan mudah terpengaruh oleh pergaulan atau hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadilah remaja yang disiplin, bertanggung jawab, serta menghormati orang tua, guru, dan sesama teman. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang membanggakan dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Inilah informasi diskusi hari ini. Cukup sekian, kami pamit undur diri.